Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul hingga saat ini. Saya akan membahas suatu topik yang menarik. Virus corona sudah sangat menyebar di seluruh dunia ini. Banyak orang yang berpendapat kalau virus ini adalah tentara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum manusia. Padahal virus ini bukan hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Virus ini tidak hanya mengenai orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi virus ini mengenai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus ini mengenai orang-orang yang baik, orang-orang yang suci. Jadi jangan pernah kita bilang kalau misalkan COVID-19 ini adalah kuman, azab, atau apapun itu. Tapi kita lebih baik bilang kalau misalkan COVID-19 ini adalah bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para manusia sekarang yang mungkin sudah kelewatan batas, yang mungkin sekarang manusia sudah sangat angkuh, tidak mau lagi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat suatu hadis di dalam Al-Quran, suratul Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khaus. Kalian harus berhati-hati karena suatu virus bisa datang, yaitu ujian ataupun cobaan untuk para manusia yang bisa menimpa siapa aja dan tidak memandang bulu dia taat atau tidak, dia cantik atau jelek, dia baik atau jahat. Jadi ini adalah bencana yang berupa ujian yang kita emang harus sadar kalau orang-orang yang gak bersalah, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang sudah wafat karena bencana ini, itu bakalan mendapat nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi menyatakan, mereka yang wafat karena suatu virus atau bencana itu sama saja seperti mereka wafat di medan perang. Jadi pernah ada suatu penyakit yang mewabah di zamannya Nabi. Mereka mewabah sangat cepat, dan mereka yang wafat itu dinilai seperti mati syahid, matinya orang-orang yang berperang. Tidak, mati syahidnya itu berbeda. Mati syahidnya itu seperti orang-orang yang bukan seperti orang-orang yang wafat di medan perang, tetapi dia punya suatu hal tersendiri karena mereka berbeda dari orang-orang yang di medan perang. Mereka itu saat mereka wafat, mereka dimandikan, mereka dikafani, mereka disolatkan, mereka dikuburin. Tetapi ganjaran yang mereka dapat itu yang sama seperti apa yang didapat orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti ini. Sekarang kita bisa menamai sebagai, kalau virus-virus sekarang yang sedang mewabah ini, sebagai syaitan. Karena kita nggak boleh menamai virus-virus ini tuh sebagai tentara-tentara Allah, karena sekali lagi virus ini bukan hanya menimpa orang-orang yang jahat, tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak berdosa. Kita harus tahu di dalam Al-Quran kita bisa membaca kalau misalkan penyakit itu lahir dari syaitan. Kita bisa melihat dari kisahnya Nabi Ayub yang menyatakan bahwa Nabi Ayub yang berkata seperti ini, setan telah menimpa aku dengan suatu penyakit yang sangat mengerikan dan menyiksaku. Dan Nabi Ayub itu menamai penyakitnya itu sebagai setan. Dan Nabi juga menamai kalau misalkan virus-virus TOU itu, virus-virus yang berasal dari virus-virus yang menyebar, yang mudah menyebar, itu adalah virus yang berasal dari setan.
Maka dari itu, kalau misalkan virus-virus itu adalah setan, kita harus hindari, kita harus musuhi, dan kita harus perangi virus itu jika kita ingin menang. Dan di saat lagi situasi seperti ini, banyak orang yang bilang tidak usah menghindari keramaian, tidak usah menghindari kerumunan, ayo kita berbondong-bondong pergi ke masjid. Jangan takut terhadap virus, takut itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, suatu hal seperti itu tidak perlu dipertentangkan, karena setiap manusia itu memiliki rasa takut. Bahkan Nabi dan Rasul pun memiliki rasa takut. Keresahan itu macam-macam bentuknya. Ada orang yang takut tua, ada orang yang takut tidak lulus, ada orang yang takut hujan, ada orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang takut terhadap orang tuanya. Dan rasa takut ini masih kita bisa pikir dengan logis, kita masih bisa mencari jalan keluarnya. Contohnya, takut terhadap singa, kita harus menghindari hutan, kita harus menghindari tempat-tempat yang biasanya singa tempati. Takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut nilai jelek, kita belajar. Takut terhadap hujan, kita tidak keluar rumah saat cuaca mendung. Semua itu ada solusinya. Dan sekali lagi kalau dibahas, corona itu adalah suatu penyakit yang menakutkan. Kenapa? Karena corona itu bisa menimbulkan rasa sakit, corona bisa menimbulkan kematian. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita harus taat dengan apa yang sudah dianjurkan. Kita harus menghindari kerumunan untuk mencegah rantai untuk memutus rantai penyebarannya. Kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena kita harus lari dari satu virus itu layaknya kita lari dari singa. Jika kita hanya diam saja, maka kita akan mati, kita akan kalah. Kita nggak usah pernah pertentangan kenapa kita harus takut, karena Rasul pun pernah takut, dia punya rasa takut. Contohnya Nabi Muhammad takut saat dia masa-masa peperangan. Dia dan sahabat-sahabatnya takut. Dia takut saat dia sedang beribadah, dia diserang oleh musuhnya. Maka dari itu turun ayat-ayat Allah dan dia diajarkan bagaimana sholat dengan cara lain. Dan ada contohnya lagi Nabi Musa. Dia takut saat dia akan diberi mukjizat yang tongkatnya berubah menjadi ular. Dia takut saat tongkatnya berubah menjadi ular. Dan saat itu juga Allah memerintahkan untuk tidak takut. Allah bilang, la takof, jangan takut. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim, saat dia kedatangan tamu, dia menyuguhkan suatu makanan, tapi tamu itu tidak ada yang menyentuh makanannya. Dia takut kalau itu bukan manusia tetapi adalah malaikat. Semua itu punya rasa takut masing-masing. Tapi di saat orang-orang takut, orang-orang berantisipasi untuk agar tidak terkena virus ini, banyak orang yang bilang dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita takut akan sesuatu, itu bukan berarti kita berani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim takut, tapi dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menjadikan itu alasan. Itu adalah beberapa pendapat saya mengenai virus COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.